Sudah siap hari ini kita sama-sama untuk datang beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur? Pastinya ya adik-adik semua ya. Yuk semua yang sudah siap, kita mau satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami hari ini. Berkati juga Cici Koko yang akan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yes, amin. Puji Tuhan. Semua sekarang Cici minta gak ada yang duduk-duduk lagi. Kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Dan Cici mau tanya nih, siapa di sini yang mau disebut anak raja? Putra mahkotanya Tuhan. Oke, kalau kalian mau disebut putra mahkotanya Tuhan, semuanya hari ini kita bergembira, bersorak, meninggikan pujian Aku Putra Mahkota sama-sama. Yang paling semangat pasti Tuhan kasih jempol nih di atas sana nih. Liatin kalian semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Yes, menyinari dunia yang gelap. Kita harus jadi anak-anak yang memancarkan terang senantiasa. Nah adik-adik, untuk memancarkan terang, kita juga seharusnya tetap masih sering mengingat oikos-oikos untuk didoakan terus nih. Masih ingat gak adik-adik dengan doa 5 jarinya? Pastinya ya. Oke, tetap semangat untuk kita bisa mendoakan oikos-oikos kita melalui doa 5 jari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang bertanda di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, tonton hati mereka. Oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Nah, terus ya, setiap harinya kalian ingat, setiap mau tidur, kalian bisa ucapkan nama oikos-oikos kalian di dalam doa 5 jari. Nah adik-adik, tadi kita sudah nyanyi lagu Aku Putra Mahkota. Dan kita mau menjadi terangnya Tuhan hari ini juga. Kita mau nyanyi sama-sama dengan bersorak-sorai. Kita mau nyatakan, ku mau jadi terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang. Ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang. Bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang. Ku mau bersinar dalam
cuma hari ini aja ya, tapi senantiasa setiap harinya kita bisa menjadi terangnya Tuhan. Adik-adik semua, kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau sungguh-sungguh dulu menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kupuji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berkati juga Cici dan Koko ya Tuhan yang akan menyampaikannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, hari ini Cici akan bercerita dari Alkitab yang diambil dari Kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai 25. Pada waktu itu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Mereka menyembah Allah dari bangsa-bangsa lain. Sehingga apa adik-adik? Tuhan menyerahkan orang Israel kepada orang Midian selama 7 tahun lamanya. Orang Israel hidup dalam ketakutan dan juga kemiskinan. Mereka membangun kemah-kemah, mereka membangun tempat tinggal mereka itu di dalam gua-gua, saking mereka takut sama orang Midian. Dan dalam ketakutan mereka pun berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan mendengar seruan mereka adik-adik. Tuhan mendengar doa-doa mereka, sehingga Tuhan menunjuk satu orang anak muda yang bernama Gideon untuk memimpin orang Israel melawan orang Midian. Waktu itu ada rakyat yang berkumpul dengan Gideon sebanyak 32.000 orang. Nah, tetapi waktu Tuhan melihat itu, Tuhan bilang kepada Gideon, rakyat yang bersamamu itu kebanyakan. Nanti kalau kalian menang,
mungkin mereka akan berpikir bahwa itu karena kekuatan mereka, itu karena mereka tuh sangat banyak, jadi mereka menang melawan bangsa Midian. Sekarang bilang sama mereka, siapa yang takut untuk berperang boleh pulang. Dan ternyata benar adik-adik, ketika Gideon bilang siapa yang takut berperang boleh pulang, sebanyak 22.000 orang dari rakyat itu memilih untuk pulang adik-adik. Sekarang sisanya 10.000. Dan adik-adik tahu Tuhan bilang apa? Itu masih kebanyakan. Dan Tuhan menyuruh Gideon untuk membawa rakyatnya itu turun minum. Nah dari situ, dari cara mereka minum, nanti akan dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang minum dengan secara langsung menggunakan lidahnya untuk menjilat seperti anjing, dan juga orang yang menggunakan tangannya untuk minum. Dan Gideon melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ternyata adik-adik, hanya 300 orang yang dipilih Tuhan untuk menemani Gideon, yaitu mereka yang minum menggunakan tangannya untuk mengambil air dan membawanya ke mulut mereka. Sedangkan yang 9.700 orang lagi disuruh pulang. Nah, pada malam harinya Tuhan menyuruh Gideon untuk menyerang perkemahan orang Midian. Tetapi Gideon merasa takut adik-adik. Dia gentar karena pasukannya sedikit. Dia ragu sama kekuatannya. Dan Tuhan bilang sama dia, sekarang kalau kamu takut, kamu turunlah bersama asistenmu, pembantumu, atau bujangmu yang bernama Pura ke perkemahan orang Midian. Di sana nanti kamu akan mendengarkan satu cerita yang menguatkan kamu lah, yang memberikan kamu keberanian. Dan akhirnya Gideon bersama bujangnya Pura turun ke perkemahan Midian. Dan ternyata benar adik-adik, sesampainya di sana Gideon mendengar seorang bercerita tentang mimpinya, dan ada temannya yang mengartikan mimpinya itu, yang artinya adalah bahwa Tuhan menyerahkan orang Midian beserta perkemahannya kepada Gideon, bahwa Gideon akan menang melawan orang Midian. Dan mendengar itu, Gideon pun mendapat kekuatan yang baru. Dia langsung sujud menyembah kepada Tuhan, dan dia kembali ke perkemahan orang Israel yang 300 tadi pasukannya. Dan dia bilang, bangunlah, sekarang waktunya kita turun untuk menyerang perkemahan orang Midian. Gideon pun membagi ke 300 orang itu menjadi 3 bagian pasukan, dan dia membekali mereka dengan sangkakala, buyung yang berisi obor. Dan dia bilang sama pasukannya, nanti lakukan persis seperti apa yang saya lakukan di sana ya. Dan mereka pun turun mengelilingi lembah perkemahannya orang Midian. Sesampainya di sana, Gideon pun meniup sangkakalanya dan memecahkan buyungnya dan memegang obor dengan tangan kirinya. Dan semua pasukannya Gideon melakukan hal yang sama. Nah, karena waktu itu juga tengah malam, pasukan orang Midian pun kaget adik-adik. Mereka kacau balau, ada yang berteriak, berlarian. Dan hebatnya lagi apa coba adik-adik? Tuhan membuat pasukan orang Midian saling melawan satu dengan yang lain, saling adu pedang. Dan akhirnya apa adik-adik? Gideon dan pasukannya orang Israel menang melawan bangsa Midian yang jumlahnya itu tak terhitung adik-adik, banyak banget. Dan dengan pertolongan Tuhan mereka bisa mengalahkan orang Midian. Nah, dari cerita yang tadi adik-adik, dari cerita yang tadi Cici ceritakan, apa sih yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah bahwa Gideon bisa menang, orang Israel bisa menang melawan bangsa Midian bukan karena jumlah pasukan mereka banyak adik-adik, bukan karena juga kekuatan mereka, tetapi karena apa? Karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sama dengan kita juga adik-adik, kita juga bisa ada saat ini bisa menghadapi hari-hari kita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Cici nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian, tapi Tuhan akan menolong kalian. Seperti orang Israel tadi, ketika mereka takut,
mereka berseru kepada Tuhan, dan kita juga mau ya belajar berseru kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya Tuhan, mengandalkan pertolongannya Tuhan. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah bahwa Gideon itu taat banget sama Tuhan. Dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Sebenarnya kan ada rasa takut, ada khawatir, pasukannya cuma 300 orang melawan segitu banyak orang, tetapi Gideon takut. Nah sama adik-adik, kita juga mau belajar untuk taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Ya adik-adik ya, kita sama-sama belajar melakukan firman Tuhan. Ayat hafal kita hari ini adalah Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Kita hafalkan dan simpan di dalam hati ya teman-teman. God bless you all. Bye-bye. Adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Kami tidak bisa hidup saat ini Tuhan karena bukan kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa sekolah Tuhan, kami memiliki orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami Tuhan. Kami bisa ibadah online sekalipun saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar juga kami Tuhan untuk menaati firman-Mu, menaati perkataan-Mu Tuhan. Taruhkan kepada kami hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, hati yang mau menuruti perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu luar biasa Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu ya Bapak. Biarlah hamba saat ini Tuhan secara khusus berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan taruhkanlah itu Tuhan di dalam hati setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang taat Bapa, baik kepada orang tuanya, terlebih kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak terima itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Mot, apa Ci? Kita udah masuk di tanggal 17 Oktober. Wah, iya ya Ci, bentar lagi beken ya Ci ya. Kok si Nyama tahu ya bakal ada beken, tapi bekennya bukan beken biasa Mot ya, spesial karena ini online, gak kayak biasanya, jadi namanya bukan beken biasa. Nah coba adik-adik, Cici mau tanya nih, adik-adik ada yang suka nggak sama games online PUBG, PUBG gitu? Coba dengerin teman-temannya. Iya dong, saya suka banget main PUBG karena saya bisa bermain dengan teman dan menggunakan strategi untuk memenangkan pertandingan. Iya, aku suka main PUBG karena grafiknya bagus dan melatih mental kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Aku tahu PUBG, tapi aku nggak suka main PUBG. Saya tahu PUBG dari teman saya. Gamenya seru. Iya, aku tahu karena seru. Nah, coba kalau misalnya cerita bukan beken biasa tahun ini adalah cerita tentang PUBG, gimana ya? Wah, keren dong. Boleh. Menurut aku nggak apa-apa kalau tahun ini kita bahas PUBG. Seru juga bahas PUBG di beken tahun ini.
nih. Wih, pasti seru nih. Kira-kira ceritanya kayak apa ya? Melawan musuh dalam peperangan. Aku nggak tahu ceritanya karena aku nggak pernah main PUBG. Game PUBG ceritanya tentang peperangan. Berperan seperti yang di game PUBG. Oke, jadi ada sekelompok anak yang hobi bermain PUBG. Gereja tempat mereka beribadah rusak terkena bencana alam. Sekelompok anak ini ingin ikut membantu dalam pembangunan gereja tersebut. Lalu mereka mempunyai ide untuk mengikuti kompetisi PUBG di kota. Dan uang hasil hadiah kemenangan mereka akan mereka sumbangkan ke pembangunan gereja. PUBG bisa jadi singkatan apa ya? Kira-kira apa ya yang keren? Oh iya, berjuang untuk bangun gereja. Power of God. PUBG kepanjangan dari peperangan umat bersama gereja melawan roh jahat. Panjangan dari PUBG untuk pekan kita kali ini adalah Pray Until Blessed God. Pasti udah berani, gas. Kalau misalnya drama musikalnya tentang PUBG, PUBG, singkatannya apa yang bagus? Coba pikir-pikir adik-adik. Jangan-jangan drama musikal kita emang tentang PUBG ya, hebat ya? Singkatannya katanya nggak boleh dibocorin. Iya, biar penasaran supaya tahu nih info-info tentang drama musikal tahun ini. Di akhir bulan ini kalian liatin medsosnya Live Kids. Di situ ada promo-promo setiap hari, promo tentang drama musikal bukan biasa. Minta tolong mama papanya ya, bukain medsosnya Live Kids. Kalian lihat nih promo-promonya. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta doakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian kita hari ini, God bless you. Halo adik-adik, happy Sunday. Hari ini Cici akan memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, Living Word Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids. Dan yang kedua, di akhir Oktober akan ada drama musikal loh adik-adik. Kalian penasaran gak? Penasaran kan? Pasti. Nah, drama musikalnya adalah Bukan Pakaian Biasa. Nantikan promo-promonya sepanjang bulan ini di Bada Online Live Kids ya. Dan yang ketiga, pemenang games berhadiah minggu lalu adalah selamat ya untuk pemenangnya. Nah, itu aja pengumuman pada minggu ini. Sampai jumpa di Bada Online Live Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.